Timer kulkas terdiri dari dua macam ya untuk jenis kuilnya. Kalau bentuknya sih bermacam-macam ya bentuknya. Tapi untuk yang ke kuilnya itu ada yang dibilang hanya dua macam dengan perkataan 1-3 atau 1-4. Pertanyaannya, ini timer 1-3 apa 1-4 ya? Oke, kita pastikan dan kita ukur dengan mempergunakan avometer untuk menentukan timer ini 1-3 apa 1-4. Tetapi setelah pesan berikut ini. We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, kita lanjut untuk menentukan timer ini 1-3 apa 1-4 ya. Kita bisa mempergunakan alat ukur avometer. Pas kebetulan ini kita memiliki alat ukur sejenis ini yang bisa memprediksi kapasitor ya. Kita setel di sininya di posisi ohm saja supaya nilai kuil dia punya timernya nanti ketahuan gitu ya. Wah, ini kurang tegap, begini nih seharusnya ya. Kalau begini, wah gelap kelihatan ya. Nah segini sih harusnya ya. Oke, kita cari ganjel dulu apa. Begini. Nah, begitu ya bosku ya. Nah, sekarang nampak ya. Oke, sekarang kita mulai untuk menentukan ini tuh timer 1-3 atau 1-4 ya. Kita bisa diawali dengan memutarkannya dia sebuah apa ini namanya ya secara manual lah, diputar secara manual gitu ya. Pas kebetulan kalau untuk timer-timer yang kecil seperti ini, kecil ramping gini ya, alat puter untuk diputarnya tuh manualnya ini ada di dalam kan, tidak nongol gitu ya. Jadi kita harus mempergunakan obeng min lah gitu. Kalau tidak pakai test pen seperti ini, berbeda dengan timer yang gede gitu, jendol gede, ini tombolnya suka di luar gitu ya. Nah, dari saat memutarkan ini juga kita untuk mengetahui ke posisi defrost, ke posisi kompresor gitu ya. Kita bisa merasakan saat diputar tersebut ya. Jadi pelan-pelan saja saat diputarnya itu, takutnya kelewat. Kalau merasa diragukan ya terus aja diputar gitu ya. Bedakan dan rasakan suara dari timer yang kita putar secara manual. Contohnya seperti ini ya. Nanti kita bahas ke jack-jacknya ini cara memutarkannya dulu. Kita putar. Oh ya, ini hati-hati untuk arah perputarannya ya. Ikutin di setiap timer itu ada arah panahnya. Arahnya itu berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam ke sini. Oke, kita putar. Nah, cetik, beda ya. Cari yang perputarannya apa, bunyinya tuh beda gitu. Nah, ini masih cetik, 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 slow aja, slow. Cetik, nah, cetik krek gitu ya. Ada bunyi cetik krek.
Nah, itu di situ ada sedikit perbedaan dari suara saja ya. Di perbedaan suara saja dari mulai cetik grek gitu ya. Itu ada bunyi grek itu tuh adalah lagi ke posisi memberhentikan kompresor ke posisi perpindahannya menjadi ke posisi depros gitu ya. Nah, ini kita anggap karena yang tadi kita rasakan itu saat diputarkan ini lagi sedang posisi depros. Kita ukur, kita abaikan dulu, jangan diukur dulu nomor 1 karena nomor 1 ini di sini kan ada tertera 1 2 3 4 ya. Sudah jelas dari sini 1 2 3 4. Nomor 1 ini abaikan dulu karena 1 ini udah jelas satu sisi kuil ada di sini gitu. Kita tinggal nyari satu sisinya lagi 3 atau 4. Nah, sekarang ini timer ini lagi posisi depros ya. Kita ukur. Ini kok rubah lagi. Kita pasti dulu, sorry bos, melorot tadi bosku. Oke, lanjut. Ini tadi diputar dengan posisi depros, tahunya dari posisi depros dari suaranya saat kita putar manual. Kalau timer sedang bekerja itu lagi posisi timer krek 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 krek. Nah, krek itu adalah perpindahan memutus kompresor beralih ke depros gitu ya. Oke, kita ukur dulu, kita simpen ininya di angka 1. Di angka 2. Kita ukur ke angka 3. Apakah ada hubungan atau tidak atau menunjukkan nilai? Lihat, perhatikan di apometernya. Oke. 2 3 ada hubungan, ada nilai. 2 4 tidak ada hubungan. Dengan posisi kita putar ini ke posisi depros. Di sini sudah jelas ya. 2 3 3 2 2 3 ada hubungan, 2 4 tidak ada hubungan. Nah, untuk memastikan si kuil ini 1 3 atau 1 4, kita putar lagi ini ke posisi hidup kompresor ya. Ini sudah jelas. Di timer ini kita putar di posisi depros. Ini yang ada hubungannya adalah 2 dan 3 atau 3 ke 2 itu sama aja, sementara 2 ke 4 tidak ada gitu ya. Ya, kita putar dulu ke posisi hidup kompresor sama dengan bekerjanya timer gitu aja. Ini tadi posisi depros, kita putar lagi slow. Nah, ini ke posisi kompresor ya. Sudah jelas, ini nanti kesini juga udah kerjanya timer. Nah, cetik-cetik lagi ya. Itu kerjanya timer. Ini sekarang ini lagi posisi hidup ke kompresor. Kita perhatikan 2 dan 3 tidak ada hubungan. 2 4 juga tidak ada hubungan. Kita cek 3 4 ada hubungan, ada nilai. Oke, sampai di sini sudah jelas. Tadi di posisi depros ya, yang ada hubungannya itu 2 3 3 2 itu yang ada hubungannya. 2 4 tidak ada hubungan di posisi depros. Lalu kita putar lagi ke posisi hidup kompresor atau berjalannya timer, yang ada hubungannya adalah 4. 2 3 tidak ada, atau sebaliknya 3 ada hubungan, 2 4 tidak ada hubungan, yang adanya 3 4. Di sini sudah jelas. Di sini sudah bisa menekan dari awal saat si depros yang ada hubungannya 3 ke atau 2 ke 3 sama aja. 3 ke 2 itu posisi depros memberhentikan kompresor. Dah, kita biar enggak berbelit. Saat posisi kita putar ini secara manual ke posisi depros,
yang ada hubungannya itu 3 ke 2. Kita berbicara yang ada hubungannya ya. Yang ada hubungan dan ada nilainya. Posisi depros yang ada nilai dan ada hubungannya adalah 2 dan 3. Lalu kita putar lagi ke posisi, tadi kita putar lagi ke posisi setelah depros itu hidup kompresor. Berjalannya timer. Yang ada hubungannya adalah 3 dan 4. Tarik kesimpulan. Berarti kuil ini timer adalah 3. 3 dan 1. Kenapa saya bilang 3 dan 1? Karena tadi saat diukur posisi depros 3 ke 2 ada hubungan. Saat posisi timer gitu ya, hidup kompresor 3 dan 4 ada hubungan. Jadi yang multi hubungan itu, yang multi hubungan atau multi yang istilahnya ke sana sini ada hubungan gitu saat depros gitu ya. Saat hidup kompresor itu adanya di angka 3. Karena disinilah sumber dia punya arus listriknya atau arus netralnya. Dia bisa ngonek ke sini, dia bisa ngonek ke sini, gitu kan? Dari 3 ini ngonek ke 2 itu sama dengan depros, dari 3 ngonek ke 4 ini sama dengan hidup kompresor. Jadi timer ini adalah timer 13 ya. Oke, sudah jelas. Untuk menentukan timer tadi ini kuil 13 atau 14-nya, ternyata timer ini adalah timer kuil 13. Caranya seperti itu ya. Nah, pas kebetulan kami di sini tidak memiliki timer yang 14, mungkin lain waktu lagi nanti kita ukur lagi. Sebetulnya sama aja ya. Cara pengukurannya kita proses dari secara manual dulu untuk menentukan kaki kuil yang satunya lagi antara 4 atau 3-nya ya seperti itu, sama aja sebetulnya. Mau timer yang nanti juga ini juga ketahuan kalau seandainya tadi ini ya bukan timer 13, contohnya 14, itu pasti ketahuan dari cara yang tadi itu gitu. Nah, pas kebetulan ini yang hasil pengukuran tadi ya kami ulang lagi sedikit kita ulang lagi. Hasil pengukuran ini udah jelas tadi ke posisi depros ya, ke posisi depros yang kita bisa rasakan bahwa itu adalah ke posisi depros yang ada hubungannya itu 3 dan 2 gitu ya. Lalu kita lewatkan lagi ke posisi berhentinya depros gitu ya, selesainya depros dan ngoneknya kompresor, ternyata yang ada hubungannya itu 3 ke 4. 3 ini multi depros dan kompresor. Karena kalau seandainya di sini arus listrik dia ngirim ke sini dan ngirim ke sini gitu ya. Maka dari kesimpulannya yang multi ini ya sama dengan kuil ya, adanya di angka 3 gitu ya. Oke, sudah jelas. Terima kasih, mungkin nanti di lain waktu ada kesempatan lagi, ada barangnya lagi gitu ya, untuk yang istilahnya menentukan yang 14-nya mungkin bisa kami videokan lagi. Oke, itu saja, semoga bisa ada manfaatnya walaupun istilahnya Anda masih pemula, insya Allah dengan mudah bisa dipahami gitu ya. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.